Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Rocky Gerung memuji Rizik Syihab atas kepulangannya ke Indonesia. Jadi sumber saya dari YouTube. Jadi dalam kepulangan daripada Rizik Syihab ini sangat ramai, termasuk Bandara Soekarno-Hatta ramai, dan juga jalan-jalan juga ramai. Jalan pun sampai putih karena pendukungnya itu yang menjemputnya itu menggunakan baju gamis warna putih. Di samping itu juga kendaraan lalu lintas pun ramai semua karena penjemputan tersebut. Ya, inilah yang saya lihat. Dan Rizik Syihab, pimpinan Forum Pembebasan Islam, bergabung bersatu dengan koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia untuk menentang daripada Presiden Joko Widodo. Dalam bersatunya kedua organisasi Forum Pembebasan Islam dengan koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang saling mendukung sesuai pernyataan masing-masing, yaitu jadi kedua pihak saling pernyataan secara tidak langsung bahwa mereka saling mendukung untuk menentang daripada Presiden Joko Widodo. Yaitu satu, Rizik Syihab, pimpinan FPI minta ulama jangan dikriminalisasi agar membebaskan ulama Abu Bakar Ba'asyir dan ulama Habib bin Bahar Smith, dan sekaligus minta membebaskan anggota koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang ditahan polisi yang sebanyak 3 orang, antara lain Ganda Nainggolan, katanya supaya dibebaskan. Inilah pernyataan daripada Rizik Syihab bahwa mereka sudah melakukan kerjasama tersebut. Sedangkan Rocky Gerung, anggota koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, dengan kedatangan Rizik Syihab ke Indonesia, yaitu kami turut menjemput Rizik Syihab. Jadi koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia turut menjemput Rizik Syihab di Bandara Soekarno-Hatta, dan juga segala kegiatan kelihatannya ikut dia. Dan juga dengan kedatangannya itu sangat senang di koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia untuk turut menolak Omnibus Law, karena nanti Rizik Syihab termasuk daripada organisasi yang menolak Omnibus Law, jadi Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Jadi saya lihat jadi bersatunya Forum Pembebasan Islam dengan koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia menambah lawan pemerintah Presiden Jokowi yang ingin menjatuhkan Presiden Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia. Presiden Jokowi melihat bergabungnya Forum Pembebasan Islam dan koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia tidak ada masalah sebagai wujudan daripada demokrasi, karena siapapun boleh melakukan demonstrasi sepanjang tidak melakukan pengrusakan fasilitas umum, dan siapapun boleh melakukan, bukan hanya Forum Pembebasan Islam saja atau koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia bisa melakukan daripada demonstrasi tersebut. Satu organisasi boleh menyelenggarakan demonstrasi untuk menyatakan pendapatnya terhadap sesuatu sepanjang dia tertib dan tidak melakukan pengerusakan kepada fasilitas umum. Jadi kapanpun FPI dan juga koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dapat melakukan demonstrasi, hanya saja untuk menentang kebijakan pemerintah. Karena Presiden Joko Widodo ini, adanya kritikan-kritikan tersebut merupakan masukan itu ke pemerintah sebagai landasan untuk mengoreksi kinerja pemerintah juga. Jangan nanti pemerintah terlena seakan-akan semua pekerjaannya baik, padahal tidak. Sehingga perlu juga lembaga seperti Forum Pembebasan Islam dan juga koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itu untuk mengkritisi daripada kebijakan pemerintah. Hal itu tidak masalah, karena di negara kita Indonesia itu sebagai perwujudan daripada demokrasi, kebebasan berpendapat. Siapapun bisa melakukannya, asal tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Silakan melakukan demonstrasi seperti
melakukan gabungan-gabungan daripada beberapa organisasi sosial. Hanya saja diharapkan baik daripada Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia maupun Forum Pembebasan Islam sini sama-sama memang mereka bersatu sama-sama organisasi terlarang daripada pemerintah. Karena kedua organisasi ini tidak memiliki izin daripada pemerintah untuk atas organisasinya tersebut. Jadi sama dengan organisasi terlarang. Seharusnya tindakannya bertentangan dengan semua aturan hukum yang berlaku. Karena dia tidak tercatat di negara ini sebagai organisasi resmi. Jadi semua tindakannya itu ada tindakan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Dan hal itu pun didiamkan daripada Presiden Joko Widodo karena negara Indonesia menganut sistem demokrasi kebebasan berpendapat. Tidak menghalang-halangi untuk menyampaikan pendapatnya kepada masyarakat. Seperti juga masalah penolakan atas Omnibus Law tersebut tidak masalah. Karena itu, tetapi kalau itu sudah masalah hukum pemerintah tidak bisa ikut campur dalam penegakan hukum seperti menginginkan daripada ulama Basir dan maupun ulama Habib bin Smith. Tidak boleh itu dilakukan secara demokrasi, tetap dia dihukum karena mereka sudah terbukti melakukan penghinaan, sehingga negara harus menindak mereka. Jadi negara Indonesia hanya bebas dia menyampaikan pendapatnya di muka umum, dan negara Indonesia penganut kepada negara demokrasi dengan kebebasan berpendapatnya. Sekian dan terima kasih.